sepak bola remaja asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Menurut keluarga, sebelumnya korban berangkat ke Jakarta bersama temannya untuk ikut seleksi salah satu tim sepak bola yakni Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Haji Dedi Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit. Sambil memegang foto cucunya bernama Rizky Nur Fadilah berusia 18 tahun, seorang wanita parubaya bernama Imas, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meminta pertolongan kepada Gubernur Jawa Barat dan kepolisian untuk memulangkan cucunya. Menurutnya Rizky Nur Fadilah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Menanggapi laporan warganya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku akan menanganinya. Dedi pun menyebut sebelumnya telah membuat larangan bagi warganya untuk pergi ke wilayah itu. Banyak ketakutan, ya takutnya cucu kami kenapa-napa, makanya saya viralkan. Setelah viral, alhamdulillah. Saya baru dengar sekarang, ya udah kita tangani deh, gitu siapapun. Saya baru dengar sekarang malah kita keluar. Kalau saya kan propis itu sudah jelas melarang, Bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke daerah ini, daerah ini, daerah ini, yang kemudian di daerah tersebut, di negara tersebut menimbulkan penderitaan dan jumlahnya banyak. Ini kan harus segera ditangani. Rizky Nur Fadilah diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lalu bersama temannya untuk mengikuti seleksi salah satu tim sepak bola yakni Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Pada 26 Oktober, Rizky sempat menghubungi keluarga saat di Jakarta akan diberangkatkan ke Medan. Sehari kemudian Rizky menghubungi kembali dan mengaku sudah berada di mes di Pulau Bali. Setelah ditelusuri, mes yang dimaksud ternyata di Malaysia dan beberapa hari berikutnya tepat tanggal 4 November, Rizky mengabari bahwa dirinya sudah berada di Kamboja. Pemirsa, dinamika terjadi di Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Berniat mengadu tentang dugaan kriminalisasi, kehadiran Refli Harun bersama Roy Suryo dan kawan-kawan sempat ditolak dengan alasan Roy Suryo sudah tersangka. Juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Ya, inilah respon Refli Harun dan Roy Suryo bersama rekan-rekannya ya. Tidak diizinkan sampaikan pendapat, Roy Suryo CS memilih walk out dari audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Bertempat di PTIK Jakarta, Refli Harun menjelaskan maksud kedatangannya adalah mengadukan ke Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian tentang dugaan kriminalisasi yang dialami Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga Refli hadir bersama Roy Suryo, Tifauziah Tiasuma, dan Rismon Sianipar. Namun kehadiran Roy Suryo dan kawan-kawan sempat ditolak karena mereka statusnya sudah tersangka. Karena sudah hadir, Roy Suryo dan kawan-kawan diperbolehkan masuk dengan syarat tak boleh ikut bicara. Menanggapi hal itu, Roy Suryo CS pun memilih walk out dari audiensi ini. Alhamdulillah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat. Sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami, itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berpraduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, dan tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu loh. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu
karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum dimulai. Tapi ya, kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Nah, maka kita datang ke sini. Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai. Ya, sementara itu apa yang disampaikan Roy Suryo dan Refli Harun tadi juga ditanggapi oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki yang menjelaskan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam audiensi. Jadi kedatangan Refli Harun ini menurut Jimli Asidiki ya, kedatangan Refli Harun bersama rekan-rekannya tidak sama dengan daftar nama yang akan hadir dalam audiensi aduan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Apalagi status Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangka. Meskipun belum terbukti bersalah, namun Komisi Percepatan memilih untuk menghormati proses hukum dan keberatan apabila Roy Suryo CS datang. Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK. Di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, di bawah guyuran hujan deras, massa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHAP jadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Ini berlangsung kemarin, pemirsa. Di sisi lain beberapa massa juga informasi yang kami dapatkan tiba-tiba memblokade Jalan Gelora dan menghentikan laju mobil yang melintas serta menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara mobil ini. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHAP. Mereka menilai revisi KUHAP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Ya, aksi unjuk rasa tadi dipicu oleh DPR RI yang resmi sahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHAP resmi disahkan. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHAP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHAP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang.
Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan hari ini, di antaranya terkait aturan pemeriksaan. Dalam KUHP lama, pemirsa, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara di KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, tapi juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Jadi saat pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Sementara untuk penahanan, dalam KUHP lama penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. 3 hal itu jadi alasan penahanan. Sementara di KUHP baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih sulit, yakni selain 3 syarat di KUHP lama, ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Tersangka menghambat pemeriksaan. Tersangka terancam keselamatannya. Serta mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ada beberapa informasi yang didapatkan masyarakat dan diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bahwa mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoax di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Jadi pemirsa, Habibur Rahman menegaskan kabar bohong itu tidak benar dan aturan soal penyadapan tak diatur KUHP baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meluruskan isu penyadapan hingga penyitaan dalam RUU KUHP. Habibur Rahman menyoroti hoaks seputar revisi KUHP yang disahkan terkait peran polisi dalam KUHP. Hoaks pertama yang beredar yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan sama sekali yang tertuang dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Selanjutnya, hoaks yang kedua mengatakan polisi dapat membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive yang tertuang dalam pasal 132A. Lalu hoaks ketiga, polisi dapat mengambil HP, laptop, dan data elektronik yang disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau Anda bukan tersangka yang tertuang dalam pasal 112A. Kemudian hoaks keempat, polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana yang tertuang dalam pasal 5. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tidak benar adanya. 1.
Selain itu, Habibur Rahman juga menyatakan aturan soal penyadapan tidak diatur KUHP baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Kemudian untuk pemblokiran dan jejak online harus mendapatkan izin hakim. Sedangkan terkait penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tanpa bahas batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP, tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan, ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pembaruan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.